Halo, perkenalkan nama saya Alvin Budijaya Kartura Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242773 dari program studi Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, aktivitas belajar 8 dari algoritma dan pemrograman. Berikut adalah soalnya yang saya tunjukkan. Mohon ditunggu sebentar. Baik, mari kita mulai. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dalam kasus berikut. Kurang lebih saya jelasin dulu semuanya. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1, jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6,5 juta, dan golongan C adalah 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan berlembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur sama dengan atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Ini adalah golongan dan ini adalah jam lembur. Output tampilan flyer, jumlah penghasilannya adalah gaji golongan plus gaji lembur. Baik, saya sudah screenshot hasil Visual Studio Code saya di sini berikut, dan saya akan menjelaskan semua pilihan yang ada. Dan problematika saya selama saya mencari jawaban-jawabannya setelah saya coba untuk membuatnya pelan-pelan. Oke, mari kita mulai di sini. Di sini ada import Java Utility Scanner dan decimal format. Ini ada decimal format fungsi untuk membuat decimal format. Karena setelah saya menggunakan ini, saya coba-coba dan saya hasil tidak bisa membuat format dalam bentuk kayak 1.1.000.000, maka akhirnya saya membuat dalam bentuk ada pilihan import Java text ini, dan dia tersambung pada decimal format berikut. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, saya akan jelaskan juga semua ini. Tugas Java tester ini saya bikin. Public state void main string itu adalah untuk yang bagian programmingnya, dan ini adalah scannernya. Saya menggunakan double. Kenapa nggak string? Karena penggunaan yang lebih tepat untuk scope saya tadi yang saya sama coba dengan konfigurasinya itu paling tepat itu adalah double, karena dia adalah pilihan desimal point kalau tidak salah. Lalu kita mulai pada print out print. Masukkan golongan karyawan A atau B atau C, dan sini adalah hasil untuk Google streamnya. Golongan yang akan masuk dalam sini. Kenapa ada tuh uppercase? Karena saya sempat ada permasalahan di mana ketika saya coba masukkan huruf kecil tidak terbaca dalam perintah. Alhasil saya akan auto format semua huruf kecil yang dalam masuk sini jadi huruf besar, agak bisa masuk dalam format. Lalu pilihlah jumlah jam lembur. Di sini saya hanya sebatas ini aja. Saya akan tunjukin contoh-contoh beberapa kasus jika ada data-data yang di luar dari yang diinginkan. Ini semua contohnya adalah if golongan equals gaji pokok yang A adalah 5 juta, B 6,5 juta, dan C adalah 9,5 juta. Jika tidak termasuk dalam golongan tersebut, atau mungkin saja di luar dari A, B, C, akan notifikasi golongan tidak valid, tapi ini hanya berlaku pada hasil terakhir. Kita lanjut untuk menentukan jam lemburnya. Ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke 0. 5 adalah hasil yang berbeda karena tidak sama, malah lebih atau sama dengan. Lalu saya juga pakai format double di total penghasilan. Saya menjelaskan dalam bentuk berikut seperti ini. Jadi akan memunculkan masing-masing dari operasi mereka masing-masing. Kenapa pakai format? Karena saya menggunakan angka desimal tersebut untuk merepresentasikan nilainya dalam jutaan, ratusan, dan ribuan. Mari kita mulai. Kita masukkan angka yang terendah aja dulu. A. Saya akan pakai ini sebagai contoh. Masuk dari to uppercase. Masukkan jumlah lembur 0. Menghasilkan
berikut. Ini akan berlaku sama ketika saya pakai huruf kapital atau huruf besar. Sama seperti yang di atas dan di bawah. Lalu bagaimana jika saya menggunakannya di luar dari huruf yang ditentukan, yaitu di luar dari A, B, dan C. Contoh D. No. Ulangan tidak valid, berhenti. Mari kita coba dengan angka jumlah lembur yang irasional. A dengan nilainya di bawah dari 0, berarti kita mulai dari -1, tetap 0. Maka bisa kita pastikan bahwa semua program ini berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan apapun sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh tugas. Terima kasih atas semuanya. Saya Alvin Budijaya Kartara Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242273. Mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa.